Tanggal 28 Oktober selalu diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan simbol dari semangat nasionalisme dan persatuan Indonesia. Sumpah Pemuda lahir saat penyelenggaraan Kongres Pemuda Indonesia kedua pada 27 dan 28 Oktober tahun 1928. Menurut saya Sumpah Pemuda masih sangat relevan untuk selalu diperingati, karena Sumpah Pemuda itu kan merupakan inspirasi pada zamannya untuk menjadikan masyarakat yang masih berserak, tribal bersuku-suku, kemudian muncul satu semangat untuk menjadi satu dalam konsep kebangsaan yang bernama Indonesia. Oleh karena itu, sampai kapanpun selama bangsa ini masih ada, maka memori dan imajinasi kebangsaan itu harus senantiasa ditumbuh kembangkan, termasuk oleh generasi hari ini. Apalagi tantangan generasi hari ini kan sangat berbeda dengan generasi ketika kita belum merdeka. Mengenai peringatan Sumpah Pemuda ini bagi saya pribadi itu sangat diperlukan sekali, Bapak. Mengingat terdapat banyaknya golongan-golongan, banyaknya pecahan-pecahan masyarakat dan budaya-budaya yang sangat banyak, Bapak. Jadi perbedaan-perbedaan tersebut harus disatukan dalam satu pemikiran yang sama untuk memajukan negara Indonesia ini, Bapak. Makna dari Sumpah Pemuda untuk saat ini menurut saya kayak lebih ke kedamaian persatuan Indonesia dari pemuda-pemudanya. Secara rincinya kayak dari pemuda-pemudanya ini ada nilai juang dalam untuk mempersatukan budaya Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke. Di balik teks Sumpah Pemuda itu, terdapat nilai-nilai yang terpancar dan sudah seharusnya dijaga oleh generasi demi generasi. Yaitu nilai persatuan dan kesatuan, dari kata mengaku bertumpah darah satu. Kemudian nilai nasionalisme atau semangat kebangsaan. Yaitu ajakan untuk mencintai bangsa dan tanah air Indonesia. Serta semangat dan rasa cinta terhadap satu bahasa Indonesia. Justru globalisasi itu menjadi salah satu variabel yang menurut saya penting untuk dipertimbangkan terkait dengan pentingnya peringatan Sumpah Pemuda itu. Kita tahu bahwa Benedict Anderson bilang bangsa itu kan imagine community, sebuah komunitas yang dibayangkan. Harus selalu ada upaya bersama-sama memberikan semacam inspirasi, semacam pengaruh kepada setiap generasi bahwa imajinasi kebangsaan di era global itu adalah keharusan. Karena kita tahu bahwa ketika globalisasi masuk, arus informasi itu kan begitu mudah masuk dan diterima oleh Gen Z kita hari ini. Dan sementara faktanya literasi Gen Z terkait dengan informasi-informasi yang masuk itu kan belum semuanya memadai. Oleh karena itu, jika ini tidak termanajemen dengan baik, itu bisa menjadi sesuatu yang kurang baik untuk insentif munculnya kemungkinan terjadi perpecahan di berbagai kepentingan untuk semangat kebangsaan, karena sekali lagi sebagai sebuah komunitas yang diandekan, bangsa itu kan sesuatu yang sifatnya mindset dan konseptual dalam diri masing-masing individu. Mengenai detail yang harus disumpahkan di dalam mekanisme Sumpah Pemuda yang baru, mungkin saya hanya bisa menyarankan mengenai adopsi budaya Gen Z yang sekarang dan adopsi pemuda-pemuda yang saat ini berubah dengan Sumpah Pemuda yang lalu. Jadi nilai-nilai budaya yang ada di pemuda saat ini harus disesuaikan untuk memajukan dan untuk melaksanakan visi dan misi negara Indonesia kita, Bapak. Sehingga terdapat pembeda antara Sumpah Pemuda yang tahun 1928 dan yang sekarang, Bapak, yang diselenggarakan oleh Gen Z itu sendiri. Lewat Kongres Pemuda Indonesia,
para pemuda menunjukkan bagaimana kerjasama dan kerja keras dapat membuahkan Sumpah Pemuda yang lahir demi kepentingan bangsa. Untuk itu, Gen Z juga perlu mengaplikasikan tersebut. Cita-cita, kalau untuk menurut saya, cita-cita dari Sumpah Pemuda dari zaman sekarang ini, menurut saya lebih cinta produk Indonesia sendiri, sama lebih cinta budaya-budaya yang sangat banyak di negara-negara ini, dari budaya-budayanya, suku-sukunya. Mengenai relevansi antara Sumpah Pemuda yang lalu dengan sekarang itu sangat terasa sekali Bapak. Mengingat terdapat banyaknya golongan-golongan, banyaknya budaya-budaya yang berbeda, dan banyaknya suku yang sudah terbagi sejak kemerdekaan Indonesia hingga saat ini Bapak. Tentu terdapat banyak perbedaan antara pra-kemerdekaan dan setelah kemerdekaan itu sendiri Bapak. Sehingga diperlukan lagi untuk penyatuan visi dan misi oleh pemuda-pemuda saat ini untuk menjalankan yang namanya persatuan di antara pemuda-pemuda itu untuk memajukan Indonesia itu Bapak. Tunjukkan membawa gotong royong atau sikap saling tolong-menolong tanpa memandang perbedaan merupakan sikap yang identik dengan bangsa Indonesia. Generasi Gen Z harus memahami jati diri bangsa lewat Sumpah Pemuda. Dalam hal ini, bisa menjaga nilai demokrasi yang melekat dengan bangsa Indonesia, yakni mengakui bahwa ada hak dan kewajiban untuk memikirkan nasib tanah air. Fenomena munculnya beberapa waktu yang lalu kita tahu ketika muncul isu Indonesia gelap, kemudian keluar aja dulu dan sebagainya, itu kan dapat dibaca dari dua sisi. Satu sisi bisa jadi kita akan menjustifikasi, oh generasi hari ini tidak punya semangat kebangsaan yang tinggi. Tapi di sisi lain justru bisa kita baca sebaliknya kan. Inilah bentuk autokritik Gen Z dengan cara mereka kepada generasi sebelumnya untuk menjadi pengingat pesan bahwa tata kelola yang dilakukan oleh para pelaksana yang diberi amanah untuk mengelola bangsa ini bisa jadi belum sesuai dengan harapan-harapan mereka. Jadi artinya kita tidak bisa menjustifikasi bahwa generasi hari ini misalnya semangat nasionalismenya menurun misalnya, atau sebaliknya. Karena apa? Karena ya lagi-lagi terkait dengan tantangan yang berbeda, tentu cara berartikulasi tentang memuja dan berbangga dengan bangsanya itu juga dengan cara-cara yang tidak sama dengan generasi sebelumnya. Untuk dari negara, menurut saya lebih mendukung pemuda-pemudanya untuk berkreatif dan berpendidikan yang untuk lebih tinggi lagi, supaya agar pemuda-pemuda di zaman sekarang ini untuk bisa lebih saling turut andil di era globalisasi ini. Gagasan utama bagi generasi Z yang paling terasa untuk saat ini adalah pengolahan informasi yang semakin masif dan penalaran kognitif yang harus semakin ditingkatkan Bapak. Mengingat beberapa kejadian yang lalu, beberapa kericuan dan beberapa fenomena itu berawal dari media sosial yang ditangkap oleh Gen Z itu sendiri, sehingga menimbulkan multitafsir itu Bapak. Sehingga dari multitafsir tersebut menimbulkan beberapa kericuan dan konflik yang ada di skala nasional. Banyak hal kecil yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan bahwa pemuda Indonesia menghargai perbedaan dan terus berkontribusi demi kebaikan negeri. Mengenai persepsi yang harus disamakan untuk saat ini bagi Gen Z, menurut hemat saya yakni arti persatuan Bapak. Arti persatuan yang semakin pudar sejak adanya Sumpah Pemuda yang pertama nih Bapak. Jadi Sumpah Pemuda harus mengedepankan mengenai kesatuan antara pemuda-pemuda dan rekan-rekan semuanya yang ada di Indonesia Bapak, agar tidak terdapat perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik di lain hari. Tentu saja menurut saya masih sangat relevan, karena begini, Sumpah Pemuda itu kan mengindikasikan bahwa negara ini itu nation state, bahwa negara ini dibentuk dengan semangat kebangsaan. Di Sumpah Pemuda itu kan bertumpah darah satu tanah air Indonesia, kemudian mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia, kan begitu tuh, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Artinya menurut saya ketiga sumpah itu masih sangat relevan. Karena apa? Kita lihat misalnya kemungkinan terjadi
terjadi disintegrasi itu kan masih sangat mungkin ketika misalnya tantangannya kan berbeda dengan zaman dulu, misalnya terjadi disparitas kesejahteraan antar wilayah misalnya, itu juga menjadi problem. Kualitas pendidikan dari Sabang sampai Merauke yang belum merata, informasi yang diterima juga belum sama misalnya. Nah, hal-hal seperti itu kan juga menjadi tantangan bagi Gen Z, bagaimana kemudian negeri yang sangat luas ini, bangsa yang sangat plural ini, itu bisa tetap dalam semangat imajinasi yang sama terkait kebangsaan Indonesia Raya itu. Menurut saya masih sangat relevan. Sumpah Pemuda terus-menerus dicoba direvitalisasi, diredefinisi dan dimaknai kembali sesuai dengan konteks tantangan zaman yang ada. Sebagai generasi Z yang tumbuh di era digital, semua punya peran besar untuk menjaga semangat Sumpah Pemuda.